Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nurpuji Putra Anugrah. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan penkes atau pendidikan kesehatan penyuluhan tentang penyakit batu ginjal kepada ibu sebelah sini. Baik, kita mulai. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Nurpuji Putra Anugrah. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang batu ginjal. Saya mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, di sini saya melakukan medianya yaitu dengan memakai leaflet. Ibu, sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu penyakit nefrolisis atau dengan disebut dengan batu ginjal Ibu? Enggak. Oh, enggak. Iya. Kalau batu ginjal biasanya sering dengar sih, cuman nggak tahu itu kayak gimana. Baik Ibu, bisa dibuka di situ untuk pengertiannya, yaitu batu saluran kemih atau BSK adalah terbentuknya batu di saluran kencing, yaitu di ginjal ureter atau saluran penghubungan ginjal dengan kandung kemih atau di kandung kemih. Nah, Ibu tahu nggak faktor penyebab terjadinya batu ginjal itu disebabkan oleh karena apa ya Bu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, di sini untuk faktor dan penyebabnya di sini yang pertama mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkan pengendapan di saluran kencing. Yang kedua, kurang minum terutama air putih. Jadi salah satu faktor penyebabnya itu yang kebanyakan orang itu kekurangan minum air putih Ibu. Jantan yang anu sibuk kerja teh kirang gitu kadang kirang Ibu eta terutama nama kebanyakan mah kurang dari minum air putih Ibu. Nah, untuk tanda dan gejala batu saluran kemih Ibu tahu nggak tanda dan gejala terjadinya batu ginjal itu Bu? Enggak. Enggak. Nah, baik, yang pertama yaitu untuk tanda dan gejalanya itu nyeri, sakit pada perut bagian bawah Ibu di dia jenuh ginjal di dia Ibu. Yang kedua, air kencing mengandung darah atau berwarna merah, kemudian mual dan muntah, diare, dirasa tidak enak di perut, kemudian merasa ingin kencing tapi hanya sedikit air kencing yang keluar atau bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, yang ketiga, ada batu yang keluar bersama air seni, air kencing. Yang ketujuh, terjadi infeksi saluran kencing ditandai dengan panas tinggi dan rasa sakit di perut bagian bawah Ibu. Kita lamun ada papang teh nyeri di bagian bawah di dia perut bagian bawah teh Ibu. Nah, untuk penanganan batu ginjal Ibu tahu tidak Bu? Kak dokter pengintennya. Nya ke dokter biasa Ibu dah nya kedah ke dokter Ibu nya eta untuk di pemberian obat pengurang rasa nyeri Ibu, amit nyeri gitu. Nah, kemudian oge operasi pemecah dan pengeluaran batu. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang bisa menyebabkan batu ginjal Ibu. Kita untuk makanan yang perlu dikurangi setelah kita terkena batu ginjal, tahu nggak Bu? Jadi Ibu tuh misalnya tahu Ibu atau saudara Ibu terkena batu ginjal misalnya ya Bu ya, tahu untuk menangani makanan yang perlu dikuranginya itu tahu nggak Bu? Enggak. Nah, untuk makanan yang harus dikurangi bila kita sudah terkena batu ginjal yaitu makan atau minum yang mengandung susu. Nah, yang kemudian memakan banyak jeroan seperti pejit, gaji sapi Bu ya, jeroan babat dihindari Bu. Kemudian beberapa jenis sayuran juga ada yang dihindari Ibu, yaitu lobak, bayam, buncis kering, kedelai dan seledri. Yang keempat, beberapa buah juga harus dihindari Ibu. Untuk buahnya yaitu buah stroberi, kismis dan anggur.
Kemudian makanan yang terbuat dari gandum dan beras merah ibu, itu juga harus dihindari ibu. Yang keenam, beberapa jenis minuman yaitu teh, coklat, minuman bersoda atau bir ibu. Yang ketujuh ya, yang terakhir yaitu kacang tanah ibu. Nah jadi bila mana ada teman ibu atau saudara ibu yang terkena batu ginjal, ibu harus kasih tahu ibu beberapa makanan yang harus dihindari. Terus yang itu dari jeroan makanan, kemudian dari sayurannya juga harus dikasih tahu. Coca-Cola kayak gitu. Sayuran, dari sayuran juga ada yang harus dibatasi. Dari buah-buahan juga harus ada yang dibatasi ibu, yaitu dari buah-buahan stroberi, kismis dan anggur. Yang ada di sini ya. Yang ada di situ ibu. Nah untuk penyakit batu ginjal supaya tidak kambuh lagi pada tubuh kita, ibu tahu nggak supaya penyakit itu tidak kambuh lagi ibu? Berobat terus sampai tuntas mungkin. Ya itu bisa jadi ibu. Nah yang pertama itu ibu yang sudah saya sebutkan tadi di situ ibu ya, yaitu pantang patuhi pantangan makanan yang harus dihindari, yang nggak boleh dimakan, yang barusan saya sebutkan ibu ya. Nah itu terutama yang kedua yaitu minum air putih ibu. Minum air putih yang banyak ibu, jangan sampai kekurangan air putih ibu. Berapa kira-kiranya ya takarannya? Untuk takarannya per hari itu 3-4 liter ibu per hari itu teh. Banyak ya? Ya jadi harus banyak minum air putih ibu. Nah itu yang kedua ibu. Yang ketiga yaitu cukup minum pada sore hari bisa. Yang keempat, kurangi kegiatan yang menyebabkan keringat keluar terlalu banyak ibu. Jadi jangan terlalu banyak olahraga ibu, kalau ntar ini sakit lagi. Jangan terlalu capek ya. Kemudian hindari perubahan suhu yang mendadak. Kemudian juga segera cari bantuan tenaga kesehatan jika ada tanda infeksi ibu. Jadi harus cepet-cepet ke dokter lagi ya. Ibu. Nah, mungkin segitu ibu yang bisa saya sampaikan, pembelajaran yang ambil ibu, yang bermanfaatnya buang, yang menurut ibu tidak bermanfaat ibu. Sebelumnya saya mau nanya kepada ibu, apakah ada nggak keluarga ibu atau siapa gitu yang mempunyai penyakit batu ginjal ibu? Belum sih, kalau dengar ada dulu ya tetangga saya itu ya, karena dia juga ya sih minumnya jarang gitu, lebih banyak kayak minum Coca-Cola, teh gelas, kopi gitu. Air minum paling sehari cuma 1 gelas kayak gitu sih tetangga saya dulu. Sekarang udah pindah ke Banten gitu. Ya ntar kalau ada siapa saudara atau teman ibu, kasih tahu aja bu yang barusan saya sampaikan kepada itu dari pantangan segi makanan, dan terutama sering mengkonsumsi air putih ibu yang banyak ibu. Iya. Mungkin segitu ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, ilmu buat saya. Ya alhamdulillah. Sekian ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.